Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilhamda Aurora Maisha Yahya dari Prodi PAIS semester 6 Stit Al Muslimun Telogo Blitar. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang apa itu tujuan dan manfaat pengelolaan kelas untuk memenuhi tugas pengantar pengelolaan kelas yang diampu oleh Bapak Muhammad Shadiq. Tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukan sekedar bertujuan untuk mengatur kondisi kelas, tetapi juga meliputi pengaturan berbagai komponen. Mengelola kelas menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif. Dengan demikian, pengelolaan kelas sebenarnya memiliki tujuan yang kompleks. Menurut Ahmad, ada beberapa tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan pembelajaran untuk belajar sesuai dengan lingkungan sosial. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sedangkan menurut Sudirman, pengelolaan kelas pada hakikatnya bertujuan untuk menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Sedangkan menurut Suharsini Asikunto mengatakan bahwa pengelolaan kelas bertujuan supaya setiap anak di kelas dapat bekerja tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Dageng, tujuan pengelolaan kelas adalah agar para peserta didik dapat belajar secara optimal dan memperdayakan sesuai potensi dan karakteristiknya sendiri. Manfaat pengelolaan kelas. Yang pertama, perencanaan kelas. Merencanakan adalah membuat suatu target yang ingin dicapai atau diraih di masa depan. Dalam kaitannya dengan kelas, merencanakan merupakan sebuah proses untuk memikirkan dan menetapkan secara matang tentang arah, tujuan, tindakan, dan sumber daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan guru di dalam kelas. Perencanaan kelas sangat penting bagi guru karena berfungsi untuk menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas, menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat tercapai dengan efektif, memberikan tanggung jawab serta individu kepada peserta didik yang ada di kelas. Yang keempat, memperhatikan serta memonitor berbagai aktivitas yang ada di kelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang nomor 2 merupakan pengorganisasian kelas. Setelah mendapat kepastian tentang arah, tujuan, tindakan, dan sumber daya sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan, lebih lanjut lagi, guru melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat berlangsung dengan sukses. Dalam kaitannya dengan kelas, mengorganisasikan berarti yang pertama, menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kelas. B. Merancang dan mengembangkan kelompok belajar yang berisi peserta didik dengan kemampuan yang bervariasi. C. Mengendalikan kelas bukan merupakan perkara yang mudah, karena di dalam kelas terdapat berbagai macam peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kegiatan di dalam kelas dimonitor, dicatat, dan kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang, serta dapat direnungkan kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama, menetapkan standar penampilan kelas, yang kedua, menyediakan alat ukur standar penampilan kelas, yang ketiga, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan di kelas, yang keempat, mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan di kelas. Selain manfaat di atas, terdapat manfaat lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Yang kedua, memelihara agar tugas itu berjalan lancar. Yang ketiga, mengetahui pendekatan-pendekatan dalam mengelola kelas. Yang keempat, mengetahui berbagai keterampilan dalam mengelola kelas. Yang kelima, dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas, serta dapat mengetahui seni penataan ruang kelas
sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.